Saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Salah satu kebajikan yang dimiliki oleh manusia adalah kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan ibu dari segala kebajikan. Karena dengan bersikap rendah hati, orang mampu untuk menempatkan diri di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Dan setiap manusia memiliki karakter yang berbeda. Karakter-karakter itu membentuk pola hidup dalam perjalanan kehidupan manusia setiap hari. Oleh karena itu, manusia harus mengenal karakter-karakter yang ada di dalam dirinya, sehingga ia mampu untuk menempatkan diri di hadapan manusia yang lain. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus membentangkan dua karakter pribadi manusia yang diwakili oleh orang Farisi dan pemungut cukai. Kedua orang ini pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sikap doa yang ditunjukkan oleh kedua pribadi manusia ini sangat berbeda. Orang Farisi itu masuk ke dalam bait Allah dan dia mengungkapkan doanya kepada Allah dengan membeberkan segala keunggulan yang ia miliki. Dan juga ia merendahkan, meremehkan pribadi manusia yang lain
yang diwakili oleh pemungut cukai. Orang Farisi ini sungguh-sungguh menyombongkan dirinya. Ia tidak peduli dengan pribadi yang lain. Sementara pemungut cukai yang merasa dirinya sebagai orang yang sangat tidak layak di hadapan Allah, dengan penuh kerendahan hati, ia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Inilah ungkapan doa yang paling dalam, yang lahir dari diri seorang pribadi yang merasa bahwa keberadaannya itu sangat tidak pantas dan layak di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, ia mengungkapkan kerendahan hatinya sambil memohon kepada Yang Ilahi untuk mengampuni segala keberdosaannya, supaya ia pantas dan layak untuk mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Yesus memberikan apresiasi kepada pemungut cukai ini yang tidak menyombongkan dirinya, melainkan ia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan sesama. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Saudara-saudari pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua karakter pribadi manusia ini, orang Farisi dan pemungut cukai, kita bisa melihat dan menilai siapa diri kita. Apakah saya masuk di dalam kategori seperti orang Farisi, ataukah saya seperti orang pemungut cukai yang dengan penuh kesadaran mau merendahkan diri di hadapan Allah. Allah menghendaki sikap kita seperti pemungut cukai yang dengan penuh kesadaran mau mengungkapkan siapa dirinya di hadapan Allah yang tidak pantas dan layak. Lalu kita melihat dari bacaan Nabi Hosea. Di situ Nabi Hosea menegaskan bahwa Allah menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Artinya bahwa kesetiaan yang total kepada Allah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membangun kehidupan kita di atas fondasi kesetiaan yang total kepada Allah dan belajar terus-menerus untuk membangun sikap kerendahan hati, baik di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dan juga di dalam masyarakat tempat di mana kita berada. Ketika kita memiliki sikap kerendahan hati, maka keberadaan kita itu akan diterima, diakui oleh pribadi manusia yang lain. Jauhkanlah sikap kesombongan, karena kesombongan itu akan menjatuhkan diri kita sendiri. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.